Kemudian pembahasan berikutnya adalah jimat atau benang tadi dan seterusnya yang dijadikan sebagai penolak bala tadi, ini tentu tadi ulun sebutkan bisa menjadi syirik besar jika penggunanya meyakini bahwa jimat tersebut dapat memberikan pengaruh dengan sendirinya, padahal yang memberikan pengaruh, yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan dalam masjid ini dalam rangka untuk satu tujuan, yaitu menunaikan tugas kita sebagai seorang hamba adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki bab yang ketujuh ya dengan judul minasyirki lubusul halaqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Penulis mengatakan termasuk kesyirikan adalah memakai gelang dan benang dan sejenisnya untuk menghilangkan atau menangkal bencana atau bala. Jadi judulnya adalah termasuk kesyirikan, yaitu memakai gelang atau benang atau sejenisnya yang tujuannya adalah untuk menangkal bala atau musibah atau penyakit dan seterusnya. Maka dari judul ini saja kita bisa sudah ketahui bahwa termasuk kesyirikan kalau kita memakai apapun juga ya, entah itu benangkah, kainkah atau potokkah yang diniatkan untuk menangkal bala. Namun tentang memakai benangkah, kalungkah sebagai penangkal bala atau bahaya ini ada dua hukum. Ya, ada dua hukum. Memang secara asal hukumnya adalah kesyirikan. Namun kita rincikan ada dua hukum. Hukum yang pertama, ketika seseorang itu memakai benang ya atau memakai apapun ya yang tujuannya untuk menangkal bahaya, bala atau musibah atau penyakit ya, yang mana dia meyakini bahwa itu memiliki pengaruh terhadap dirinya ya. Dia meyakini gelang tersebut memang memiliki pengaruh secara zat bisa menangkal bahaya. Padahal kan keimanan kita adalah bahwa yang menangkal, menolak mudarat
dan mendatangkan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang meyakini bahwa gelang yang dia bikin warna hitam dan seterusnya, dia meyakini secara zat mampu untuk menangkal bala. Maka ketika dia meyakini demikian, maka dia terjatuh ke dalam syirkul akbar, syirik besar. Dari sisi tauhid rububiyah. Dari sisi apa? Tauhid rububiyah. Karena dia meyakini ada yang mengatur bala selain Allah Subhanahu wa taala. Berupa benang tadi kah, kain kah, dan seterusnya. Maka dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi tauhid rububiyah. Dia meyakini benang tadi bisa mengatur. Mengatur bala sehingga ditangkal, dihilangkan, dan seterusnya. Maka yang kita wajib imani adalah satu-satunya yang mengatur, yang menolak bala, satu-satunya yang memberikan manfaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia memakai benang, diikatkan di tangan bayi, tangan anaknya, atau dikalungkan, dan dia ada keyakinan tadi bahwa kalung tadi secara zat dia bisa mampu menangkal bahaya, mengatur bahaya, maka dia telah melakukan kesyirikan besar. Maka ketika dia melakukan syirik besar, maka semua amal ibadah yang dia kerjakan menjadi terhapuskan. Itu hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua, ketika dia memakai benang, dia memakai benang tadi atau jimat tadi, dan dia meyakini bahwa jimat tadi sebagai sebab saja. Dia meyakini sebagai sebab saja dan tidak berpengaruh dengan sendirinya. Artinya tetap dia meyakini di dalam hati bahwa yang menolak bahaya hanya Allah, bahwa yang memberikan manfaat hanya Allah. Kemudian dia meyakini bahwa jimat tadi hanya sebagai sebab. Hanya sebagai sebab. Ketika dia meyakini hanya sebagai sebab saja, maka dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Terjatuh apa? Ke dalam syirik kecil. Kenapa demikian? Karena dia menetapkan sebab yang Allah tidak menetapkan sebab di dalamnya. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah menjelaskan bahwa bala bisa terangkat. Penyakit bisa dihindarkan dengan memakai benangkah, jimatkah, dan seterusnya. Ketika itu tidak dijelaskan, tidak dikatakan Allah dan Rasul-Nya, dan ada yang menetapkan, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah, namun syiriknya syirik kecil. Itu apapun saja ya bentuknya, mau dia benangkah, kalungkah, dan seterusnya. Ketika dia meyakini memang hanya Allah yang menangkal bahaya, yang bisa menjaga dia dari penyakit, dari virus, dan seterusnya. Kemudian dia meyakini hanya sebagai sebab saja. Dia memakai jimat tadi, kalung tadi, hanya sebagai sebab saja. Maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah, namun syiriknya kecil. Kenapa? Karena dia menetapkan sebab yang mana Allah tidak menetapkan sebab tersebut. Maka harus dirinci. Nah, kayaknya lah, faktanya di tempat kita kadang mungkin Bang, ketika memakai benang atau jimat, ini meyakini bahwa jimat tadi sendirinya bisa menangkal bahaya, enggak? Kayaknya enggak kalau kita katakan demikian. Tetap rata-rata mengatakan bahwa yang satu-satunya menolak bahaya dan mendatangkan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka meyakini apa? Hanya sebagai sebab. Kemudian kalau kita tanya, Jarpian, kalung ini, benang ini sebagai sebab untuk menangkal bahaya, datangkan Bang kitabnya, dalilnya dari mana? Pasti kadang-kala menjawab. Paling mentoknya dari mana Pak? Dari ujar ini, guru ini. Nah, padahal kan kalau kita melakukan sebuah perbuatan, apalagi berkaitan dengan seperti ini, masalah menolak bahaya, mudarat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, harus mendatangkan dalil. Mana dalilnya? Ketika ini dijadikan sebagai sebab. Kalau obat kan ada dalilnya. Misal obat yang kita minum, ada penelitian, ya. Dan yang mengatakan adalah pihak medis yang ahlinya. Maka boleh kita katakan
obat adalah sebagai sebab untuk menghilangkan penyakit. Namun tetap kita meyakini di dalam hati bahwa yang mendatangkan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebagai sebab saja. Sebab itu bisa berhasil, bisa gagal. Buktinya betapa banyak orang yang sakit, berobat akhirnya kada sembuh-sembuh meninggal dunia. Hanya sebagai sebab saja, tidak mutlak pasti menyembuhkan. Tetap yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai memasuki bab yang ketujuh ini tentang memakai gelang, benang atau sejenisnya untuk menangkal bencana atau mara bahaya, maka ada beberapa hal yang penting berkaitan dengan bab yang ketujuh ini. Perkara penting yang pertama adalah, nah, ketika penulis memulai bab ini, ya, bab yang ketujuh ini, maka sejatinya ini berkaitan dengan bab yang sebelumnya. Berkaitan apa dengan bab sebelumnya? Bab sebelumnya kan menjelaskan tentang tafsir dan makna dari la ilaha illallah. Sedangkan bab ini adalah termasuk menjelaskan dari makna syahadat la ilaha illallah, yaitu kalau kita mengatakan dan meyakini la ilaha illallah, maka konsekuensinya kita harus meninggalkan kesyirikan dengan segala jenisnya, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Nah, iman itu tidak dikatakan sempurna kecuali dia harus apa? Menghindari dari lawannya, yaitu kesyirikan. Kecilkah apalagi yang besar. Ketika ini ditinggalkan, maka tauhid kita menjadi sempurna. Tidak mungkin orang yang mengatakan saya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala lalu dia melakukan kesyirikan. Maka kita harus hati-hati berkaitan dengan jimat, benang dan seterusnya yang diyakini sebagai penolak bahaya. Itu yang pertama. Bahwasanya bab ini memiliki keterkaitan dengan bab yang sebelumnya tentang tafsir dari la ilaha illallah adalah kelazimannya kita harus meninggalkan lawan dari iman, yaitu kesyirikan. Termasuk kesyirikan adalah memakai benang, jimat dan seterusnya yang dijadikan sebagai penolak bala. Itu yang pertama. Kemudian perkara penting yang kedua, ini sebagai muqaddimah. Nah, yang dimaksud dalam bab ini, kan bab ini mengatakan termasuk kesyirikan adalah memakai gelang, benang, dan sejenisnya untuk menghilangkan atau menangkal bala. Yang disebutkan oleh penulis adalah memakai gelang dan benang. Memang karena ini secara umum banyak demikian. Orang membuat benang atau gelang yang diyakini sebagai penangkal bahaya. Memang kebanyakannya demikian. Namun semua apapun yang dipakai, yang digunakan, yang dipasang, yang digantung dengan tujuan untuk menangkal bala, menghindarkan virus, penyakit, maka termasuk dalam bab ini. Jadi semua apapun yang dipakai kah, yang digantung kah, yang dipasang kah, apapun itu, kalau dia meyakini bahwa itu bisa menolak mudarat ya, atau mendatangkan manfaat, maka itu termasuk dari bab ini. Entah misalnya digantung di mobil ya, atau digantung pada hewan ya, atau misalnya foto-fotoan ya, diyakini menangkal bala. Nah, kalau kita tanya, misal ada foto siapapun dia, ketika ditanya kenapa pian mandak foto ini, lalu jar sidin supaya payu jualan ulun. Nah, mereka meyakini itu sebab supaya laris dagangan. Kalau pian tanyakan dari mana dalilnya, pasti mereka tidak bisa menjawab. Karena syariat tidak pernah menjelaskan foto bisa mendatangkan manfaat. Ya, pasti mereka tidak bisa, seperti benang. Ya. Biasanya anak-anak, bayi-bayi yang baru lahir, ya, macam-macam diandak dihiga anak. Ada gunting, ada rambut, ada cok baju. Nah, biasanya apa? Diandak di situ supaya menangkal bahaya, supaya kuyang ada kalau masuk, dia ada cermin, jadi melihat muhanya takutan. Paku cok baju, ya, macam-macam gunting. Nah, diyakini sebagai penangkal bala. Maka ini kembali kepada bab ini termasuk kesyirikan. Namun ada
ada rinciannya apakah syirik besar ataukah syirik kecil, tergantung yang memakai benda-benda tadi. Namun secara umum kayaknya nggak mungkin Pak orang yang memakai benang tadi dia meyakini secara zat benang bisa menangkal bala. Mereka mengatakan itu sebagai sebab saja. Namun tetap kata mereka Allah lah yang menolak bala dan memberikan manfaat. Maka ini terjerumus ke dalam praktek syirik kecil. Ulun pernah sebutkan sebelumnya, syirik kecil itu bukan berarti dosa kecil, bukan. Tetap dia dosa besar. Namanya syirik ya, tetap dia dosa besar. Jadi yang kedua, bab ini mencakup semua hal yang digantungkah, dipasangkah, dipakaikah, di mobilkah, di kendaraankah, di rumahkah yang tujuannya untuk menolak bala, maka ini termasuk dari bab ini, terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian perkara penting yang ketiga adalah, nah di sini memakai gelang atau apapun itu ya dengan tujuan untuk menolak bala, maka pada asalnya adalah syirik kecil. Pada asalnya apa? Syirik kecil. Di sini ya penulis mendahulukan penyebutan syirik kecil sebelum menyebutkan tentang syirik besar. Kenapa demikian? Jadi nanti dibahas adalah syirik kecil dulu ketika mereka meyakini hanya sebatas sebab saja. Karena ya, syubhat yang ada pada syirik kecil ini lebih ringan dibandingkan dengan syubhat-syubhat yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang meminta dan berdoa kepada orang-orang yang soleh yang telah meninggal dunia. Jadi di sini penulis yang menjelaskan tentang yang syirik kecil dulu. Kenapa demikian? Karena syirik kecil ini dia memang lebih ringan dibandingkan syirik besar. Yang mana syirik besar adalah termasuk diantaranya meminta dan berdoa kepada orang-orang yang soleh yang telah meninggal dunia. Nah, ketika telah diketahui ya, bahwa ketergantungan kepada jimat merupakan kesyirikan, ya, maka bagaimana lagi jika ketergantungan dengan orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Jadi kepada benang saja, jimat saja adalah kesyirikan, maka bagaimana kepada orang-orang soleh langsung meminta, ya, langsung meminta kepada mereka, minta hajat dan seterusnya. Kemudian hal yang penting yang keempat sebelum kita memasuki dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis, memakai gelang untuk menolak bala. Memang tadi kita sebutkan pada asalnya adalah hukumnya syirik kecil. Kenapa demikian? Karena pada umumnya ya mereka yang menggunakan gelang tadi atau jimat tersebut, mereka meyakini hanya sebatas sebab saja. Kata mereka, tetapi yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ya, ini bisa menjadi syirik besar jika pelakunya meyakini bahwa gelang tersebut bisa memberikan pengaruh pada sendirinya dengan sendirinya. Maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan tandingan dari gelang tadi seakan-akan dia bisa mengatur mara bahaya. Padahal yang mengatur mara bahaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuki dalil yang pertama. Penulis membawakan 4 dalil yang berkaitan dengan masalah jimat menjimat ini. Dalil yang pertama yaitu Al-Qur'an ya, surah Az-Zumar ayat 38. Padahal kalau pian baca dari ayat pertama sampai ayat 38 ini, surah Az-Zumar ini berkaitan isinya tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun penulis mengutip ayat yang ke-38. Penulis mengatakan, menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradaniyallahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih
Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ini Az-Zumar ayat 38. Yang artinya katakanlah, qul artinya apa? Katakanlah. Ini kan banyak ya surah yang diawali qul aja. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul artinya adalah katakanlah. Maksudnya apa? Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan. Qul katakanlah wahai Muhammad kepada orang musyrikin. Jelaskanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru, apa yang kalian sembah selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala tersebut dapat menghilangkan kemudaratan tersebut? Nah, jadi kata Rasulullah SAW ya kepada orang musyrikin, jelaskan kepadaku, apakah berhala yang kalian sembah ketika aku diberikan mudarat oleh Allah, apakah mereka mampu menangkalnya? Nah, tentu jawabannya pasti mereka menjawab tidak. Ya. Jadi ini pertanyaan, namun konteks pertanyaannya bukan mencari jawaban. Jadi konteksnya bukan mencari tapi sebagai bentuk pengingkaran bahwa berhala-berhala tersebut ketika Rasul misalnya diberikan mudarat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhala tadi tidak bisa menangkal dari mudarat tersebut. Kemudian sebaliknya, atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, kata Rasul, apakah mereka berhala tadi mampu menahan rahmatnya? Maka jawabannya tidak. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, hanya kepadanya lah orang-orang berserah diri dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan bab? Kaitannya adalah dari sisi masalah menolak bahaya dan mendatangkan mudarat. Bahwa berhala-berhala tersebut yang mereka ciptakan sendiri pasti tidak bisa menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Nah, begitu pula dari jimat-jimat tadi, dari jimat-jimat tersebut, dia tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa menolak mudarat. Nah, kemudian tentang surah ini, ya, maka surah ini sebenarnya dari awal surah sampai ayat 38 ini secara khusus dan secara umum dia berbicara tentang masalah akidah, masalah tauhid dan bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dalam masalah tauhid. Maka tentang ayat ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah kita jelaskan dari sisi bahasa, Nah, di sini Allah mengatakan, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah." Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang musyrikin, apa yang dikatakan? Jelaskanlah kepadaku, kata Rasul, tentang apa yang kalian seru, apa yang kalian sembah selain Allah. Nah, di sini ada kata-kata ma yang diterjemahkan apa yang kalian seru selain Allah. Maka ma ini ya dalam ilmu bahasa Arab namanya adalah isim mausul. Isim mausul yang merupakan salah satu dari lafaz umum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan kepada musyrikin, yang mana musyrikin ini banyak menyembah macam-macam, entah berhala, entah menyembah nabi, entah menyembah bulan, bintang dan seterusnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah mereka bisa menolak mudarat? Ataukah apakah mereka bisa mendatangkan manfaat? Maka ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka seru, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu banyak dan bermacam-macam. Nah, kalau kita tadi belajar subuh di Samsat Qaidul Arba ya, tentang bahwa kaidah yang ketiga dari kitab tersebut bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai macam sesembahan yang disembah oleh musyrikin Arab ketika itu. Jadi jangan dikira yang disembah oleh orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya batu saja, enggak.
bermacam-macam, baik benda langit maupun benda bumi. Mereka menyembah, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, bahkan ada yang menyembah bintang. Ada namanya Najmus Syi'ra. Ya, ini adalah salah satu nama bintang yang juga disembah oleh orang-orang musyrikin. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang dihadapi oleh Nabi, musyrikinnya bermacam-macam modelnya. Ada yang menyembah ini, menyembah itu, dan semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW. Nah, ada di antara mereka yang menyembah Nabi seperti Nabi Isa. Karena ketika Rasulullah SAW berdakwah, terlebih di negeri Yaman, Pak. Dulunya Yaman di zaman Nabi banyak ditinggali oleh siapa? Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah, kalau orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai putranya Allah Subhanahu wa taala yang mereka sembah. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan surah Al-Maidah ayat 116. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak al-ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ya. Jadi Nabi Isa ini dinisbatkan kepada mamanya karena memang beliau tidak punya abah. Jadi Isa anaknya Maryam. Kalau kita kan binnya ya kepada abah, ya. Misal kita meninggal dunia, maka nama kita kemudian ngaran abah, ya. Kemudian ngaran kakek dan seterusnya, tidak dinisbatkan kepada nama ibu. Berbeda dengan Nabi Isa, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Nabi Isa dan mamanya karena memang beliau adalah seorang bayi yang lahir tanpa seorang ayah. Ini adalah termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Nah, putra Maryam itu menunjukkan beliau adalah anak manusia, bukan anak Tuhan. Jadi Allah menyebutkan Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Isa anak Maryam. Isa anak, bukan anak Tuhan, bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang sesembahan selain Allah? Maka Nabi Isa menjawab, tentu Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak mengatakan demikian agar orang-orang menyembah aku dan kepada ibuku. Maka ini dibantah oleh Nabi Isa bahwasanya beliau tidaklah pernah menyuruh orang-orang untuk menyembah beliau dan ibu beliau kepada beliau dengan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ulun adalah ulun menyebutkan tentang macam-macam sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Mereka menyembah Nabi Isa, ya, kemudian juga mereka menyembah malaikat. Nah, mereka juga menyembah malaikat. Jadi mereka mengatakan bahwasanya di antara mereka bahwa malaikat ini adalah putrinya Allah, anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, ya, di surah As-Saba ayat 40 dan 41 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma yahsyuruhum jami'a tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya, ini di hari kiamat konteksnya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dulunya menyembah kalian wahai malaikat? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat-malaikat menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami. Jadi ketika ditanya tentang kesyirikan yang dulunya dilakukan oleh manusia yang menjadikan malaikat sebagai tandingan selain Allah, maka malaikat menjawab, Subhanak, Maha suci engkau. Ini sebagaimana juga perkataan Nabi Isa tadi. Apakah engkau menyuruh manusia agar mereka menyembah engkau? Kemudian kata Nabi Isa, Subhanak, Maha suci engkau. Inilah makna dari tasbih, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala
kesyirikan, kekurangan, aib dan seterusnya. Nah, kata malaikat ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka ini dulunya menyembah kalian? Maka para malaikat menjawab, Maha suci Engkau. Engkaulah pelindung kami. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan kata malaikat, mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah orang-orang musyrikin ini yang menyembah malaikat ini sebenarnya yang mereka sembah siapa? Jin, bukan malaikat. Maka jin ini, syaitan ini punya banyak tipu daya. Dia bisa berubah bentuk di dalam mimpi, misalnya ketemu sosok yang indah, tampan, jenggotan, pakai jubah. Nah, misal, lalu dia mengatakan saya adalah wali fulan misalnya, saya adalah malaikat, yang mana dia memberikan ilmu-ilmu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dia mengajarkan amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi ketika Nabi masih hidup. Maka bisa jadi adalah itu perbuatan syaitan. Ini terjadi kepada orang musyrikin dulu ya, yang mana mereka menyangka menyembah malaikat. Ternyata yang mereka sembah siapa? Para jin-jin ya, para jin. Jadi maksudnya adalah mereka menyembah malaikat, sebenarnya yang mereka sembah adalah para jin. Ini termasuk tipu daya dari jin-jin ya. Nah, maka para ikhwas sekalian, dalam ayat yang lain juga orang-orang musyrikin ini mengatakan malaikat adalah sebagai banatullah. Apa banatullah? Anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat itu bukan dari jenis manusia. Kalau manusia kan ada laki-laki, ada perempuan. Malaikat tidak seperti itu. Dia adalah alam yang berbeda. Dia adalah makhluk yang berbeda, tidak memiliki sama seperti kita, tidak ada jantan, tidak ada betina. Mereka adalah makhluk yang tersendiri yang Allah khususkan. Di antara keistimewaan dari malaikat adalah mereka adalah orang yang sangat taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Berbeda dengan jin. Jin sama dengan manusia. Ada jin taat, ada jin yang membangkang. Manusia sama, ada yang taat dan juga ada yang membangkang. Kemudian juga ada juga yang menyembah jin ya. Selain ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, maka jin-jin tersebut semakin menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Maka di sini Allah mengatakan ada sebagian orang yang meminta perlindungan kepada sebagian jin. Padahal meminta perlindungan adalah ibadah, dinamakan dengan isti'adzah, meminta perlindungan. Nah, misal kita meminta perlindungan dari bahaya virus, dari bahaya neraka misalnya, dari bahaya ini, maka ini adalah jenisnya ibadah, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini diselewengkan kepada selain Allah seperti jin, maka ini telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pembahasan yang pertama tadi adalah tentang makna yang ada dalam Al-Qur'an sebagai dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis, yaitu firman Allah, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang musyrikin, jelaskanlah kepadaku tentang apapun yang kalian seru selain Allah. Maka kalimat ma yang terjemahnya apapun itu menunjukkan kalimat umum yang mana yang disembah oleh orang musyrikin bermacam-macam. Ada yang menyembah Nabi Isa ya, menyembah malaikat, menyembah jin, orang soleh, batu, pohon dan seterusnya. Maka ini bermacam-macam. Nah, kemudian pembahasan yang kedua dari ayat ini adalah di sini Allah menggunakan kalimat bidurrin dan birahmatin. Perhatikan, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradaniyallahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin. Nah, di sini bidurrin pakai tanwin ya, birahmatin juga pakai tanwin. Nah, dalam bahasa Arab ya, kalimat itu dia bisa pakai alif lam atau pakai tanwin. Jadi misal apa bahasa Arabnya rumah,
maka kita menyebutkan al-baitu atau baitun. Al-baitu pakai alif lam, baitun pakai tanwin. Nah, ketika kalimat ini pakai alif lam, al-baitu, maka maknanya khusus, tertentu kepada rumah siapa gitu. Tertentu kepada rumah seseorang. Khusus rumahnya rumah siapa. Namun ketika kalimatnya rumah ini pakai tanwin, baitun, maka rumahnya di sini umum, tidak tertentu kepada rumah siapa. Nah, maksudnya adalah di sini Allah mengatakan ketika membahas dan mengatakan tentang kalimat mudarat, bidurrin, Allah memakai kalimat dengan menggunakan tanwin. Kemudian rahmat atau kebaikan juga Allah menggunakan kalimat tanwin, tidak menggunakan pakai alif lam. Maka di sini menunjukkan keumuman. Maka bidurrin artinya adalah mudarat, maka ini mencakup segala jenis kemudaratan. Jadi di sini Nabi Muhammad menantang orang-orang musyrikin yang mana mereka menyembah berbagai macam sesembahan dari manusia, batu dan seterusnya. Apakah berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang kalian sembah ini bisa menolak mudarat? Segala jenis mudarat. Nah, segala jenis mudarat. Tentu pasti mereka menjawab tidak bisa. Ini adalah pertanyaan namun dengan niat untuk mengingkari. Pertanyaan namun dengan niat mengingkari. Kemudian juga Nabi Muhammad menantang mereka. Apakah berhala-berhala tersebut, sesembahan-sesembahan tersebut bisa mendatangkan kebaikan dengan kebaikan berbagai macam jenisnya? Maka pasti mereka tidak bisa menjawab. Maka ini juga termasuk metode pertanyaan namun apa niatnya untuk mengingkari. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menantang mereka dengan segala jenis kemudaratan, apakah mereka bisa juga menangkalnya, dan juga segala macam jenis kebaikan apakah mereka bisa mendatangkannya. Tentu mereka tidak sanggup karena yang menguasai kemudaratan, kebaikan, manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tauhid rububiyah. Allah lah satu-satunya yang mengatur, yang menguasai apapun, termasuk masalah mudarat dan manfaat. Maka malaikat tidak bisa, nabi tidak bisa, apalagi hanya sekedar benang, potong dan seterusnya. Maka tidak bisa menangkal dan menarik manfaat, ya. Tidak bisa menangkal mudarat dan menarik manfaat. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang ayat tadi adalah, nah kalau kita perhatikan ayat ini yang kita baca tadi, dalil pertama tadi, ini pada asalnya berkaitan dengan kaum musyrikin yang terjerumus kepada syirik besar. Mereka meminta dan berdoa dan menyembah kepada berhala-berhala. Ini kan syirik besar. Padahal kan memakai benang tadi dengan niat hanya sebatas sebab saja, dan mereka meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang memberikan sebab, ya, yang mengatur manfaat, ya, dan juga mengatur mudarat hanya Allah. Maka kan mereka terjerumus kepada praktek syirik kecil. Namun kenapa penulis membawakan dalil yang dalil ini sebetulnya untuk kaum musyrikin yang terjerumus ke dalam praktek syirik besar. Nah, maka kaitannya apa? Maka ini dijadikan dalil, ya, oleh penulis untuk menolak syirik kecil. Padahal kan ayatnya berkaitan dengan syirik besar. Syirik kecil termasuk adalah dia memakai benang, ya, kemudian dia pakai dalam rangka untuk menolak mudarat, namun dia hanya menjadikan benang tadi sebagai sebab saja. Allah tetap yang mengaturnya, maka dia terjerumus ke dalam praktek syirik kecil. Namun yang dibawakan dalil oleh penulis adalah tentang syirik besar. Nah, apa kaitannya? Kenapa demikian? Nah, maka jawabannya adalah karena syirik besar dan syirik kecil sama-sama merupakan bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang musyrikin yang mana mereka menyembah berhala, mereka bergantung kepada berhala tadi. Kalau syirik kecil berkaitan dengan jimat, benang, kenapa mereka memakai jimat, memakai benang? Karena mereka menggantungkan diri mereka kepada benang dan jimat tadi, sama-sama memiliki ketergantungan. Makanya penulis membawakan dalil ini, walaupun sebenarnya dalil ini berkaitan dengan syirik besar.
Namun antara syirik besar dan syirik kecil sama-sama apa? Memiliki ketergantungan. Sama-sama apa? Memiliki ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama saja. Kemudian, pembahasan berikutnya adalah, jimat atau benang tadi dan seterusnya yang dijadikan sebagai penolak bala tadi, ini tentu tadi ulun sebutkan bisa menjadi syirik besar jika penggunanya meyakini bahwa jimat tersebut dapat memberikan pengaruh dengan sendirinya. Padahal yang memberikan pengaruh, yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwas sekalian, ada beberapa faidah dari ayat yang kita baca tadi. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Faedah yang pertama adalah ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah sesuatu yang batil. Syirik adalah sesuatu yang batil. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang disembah selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Ini menunjukkan apa? Syirik adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang rusak. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang disembah selain Allah, entah dia nabi, entah malaikat, entah dia benang tadi, dan seterusnya, maka mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat bagi penggunanya. Maka itu adalah suatu kebatilan yang rusak, tidak mungkin. Yang kita sembah ternyata mereka tidak bisa menolak mudarat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua adalah, perhatikan, ini termasuk yang inti dari pembahasan, menghilangkan bahaya dan mendatangkan manfaat itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan bahaya dan mendatangkan manfaat itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba sama sekali tidak diperbolehkan meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Kenapa? Karena masalah mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika diyakini hal tersebut ada selain Allah, maka seakan-akan apa? Dia melakukan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ibadah. Kan ibadah adalah kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ketika ada orang yang meyakini benda matikah, benda hidupkah, dia bisa mendatangkan manfaat, dia bisa menolak mudarat, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu berkaitan dengan jimat, benang tadi, kalau hanya sebatas diyakini sebagai sebab saja menangkal bahaya, bala, tetap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dan mentakdirkan, maka dia telah melakukan syirik kecil. Karena dia telah menetapkan sesuatu yang Allah tidak tetapkan. Karena dia mendahului sesuatu yang Allah tidak tetapkan. Kemudian para ikhwas sekalian, faedah yang ketiga dari dalil yang pertama tadi adalah ayat ini menunjukkan wajibnya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wajibnya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menyerahkan segala perkara hanya kepada Allah. Termasuk masalah di dalamnya adalah menyandarkan menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Kita hanya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian sedikit lagi. Tentang sebab. Sebab-sebab yang diperbolehkan ada dua hal. Jadi kan tadi syirik kecil ketika dia memakai benang tadi hanya sebatas sebab saja. Kata mereka, saya memakai benang ini hanya sebatas sebab saja agar Allah menghilangkan saya dari penyakit. Tetap Allah yang menentukan. Sebab-sebab yang dibolehkan ada dua. Sebab-sebab yang dibolehkan ada dua. Yang pertama, sebab yang disyariatkan. Sebab yang disyariatkan, yang dijelaskan oleh syariat. Seperti madu, di dalamnya terkandung kesembuhan, obat. Kemudian dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan habbatus sauda syifa min kulli da.
Habatus sauda adalah penyembuh dari segala penyakit. Itu kan dari syariat dijelaskan bahwa secara sebab dia bisa menyembuhkan. Maka disebut dengan sebab-sebab yang disyariatkan, ya, seperti bekam dan seterusnya. Kemudian sebab yang dibolehkan yang kedua adalah sebab yang sudah teruji berdasarkan penelitian. Dia memang tidak dijelaskan oleh syariat, tetapi sudah teruji berdasarkan penelitian. Misal tentang apa, tanaman apa yang ada manfaatnya? Kumis kucing. Nah, contoh kumis kucing. Ada nggak di Al-Quran dijelaskan? Nggak ada. Tapi para medis meneliti, oh ternyata ada kandungan-kandungan ini yang mampu menyembuhkan penyakit tertentu. Maka ini adalah sebab yang dibolehkan. Sebab yang dibolehkan. Maka ini menunjukkan apa? Kita tidak boleh bisa menentukan sebab kecuali dengan dua hal tadi. Yang pertama disyariatkan, yang kedua teruji berdasarkan penelitian dari ahlinya. Maka tidak boleh kita katakan misal banyu ini. Nah, banyu, ini ulun katakan banyu ini bisa membungaskan wajah ulun. Dari mana dalilnya? Sebabnya apakah syariat menjelaskan? Kada sudah. Apakah penelitian para ahli banyu mengatakan demikian? Maka jawabannya tidak. Maka kita tidak boleh menetapkan sebab kecuali dengan dua hal tadi. Satu, syariat menjelaskan, atau ahlinya juga menjelaskan. Seperti tanaman-tanaman tadi tidak disebutkan di Al-Quran. Kumis kucing, bahari ulun ingat tanaman-tanaman apa macam-macam yang penyembuhan intinya. Itu kan tidak dijelaskan oleh syariat, tapi diuji oleh para peneliti yang mana ada kandungan zat ini, zat itu yang bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Maka ini boleh dikatakan sebagai sebab. Maka dalam hal ini kita tekankan bahwa kita tidak boleh berbisa-bisa dalam menetapkan sebab. Kaitannya dengan bab ini adalah benang, gelang, foto tidak boleh dijadikan sebab untuk menangkal bahaya. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Disyariatkan, tidak dijelaskan. Kemudian ini diteliti oleh ahlinya enggak? Ada enggak ahli benang, ahli foto yang menyatakan ini bisa menangkal bahaya? Maka jawabannya tidak. Nah, ketika menetapkan sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kategorinya apa? Syirik kecil, tidak sampai kepada syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan bahas kembali berkaitan dengan bab yang ketujuh ini tentang memakai benang, gelang, kalung dan seterusnya yang dijadikan sebagai penangkal mara bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.